Temu lagi di Hot Room. Berikut ini kita akan melihat grafis daftar kejahatan anak. Pencurian 838 kasus, ya, pornografi, pelanggaran, ya, pemerasan, penyelundupan, penggelapan, pengerusakan, 491 kasus, semua menyangkut anak. Narkoba 341 kasus anak. Penganiayaan pelakunya anak 232 kasus. Pencabulan, pelecehan 173 kasus yang dilakukan oleh anak. Senjata tajam 153 kasus, pembunuhan 48 kasus oleh anak. Pemerkosaan 28 kasus. Menurut saya sih ini kurang, lebih banyak lagi ya. Karena yang datang ke Kopi Joni banyak banget. Saya mau tanya dulu kepada Pak Ahmad Sofyan. Ya. Di Jakarta Utara, di Taman Kota, pernah datang ke saya keluarga korban yang memerkosa itu 3 anak umur 13, 12, 3 orang. Baru-baru ini juga datang ke Hotman 911, dilahat. Anak di bawah umur 15, 16, menyekap seorang gadis juga berhari-hari, juga anak di bawah umur. Apakah perilaku anak sekarang ini karena pengaruh akibat modern, sudah seperti orang dewasa, sudah waktunya itu undang-undang dirubah nggak? Enggak, kalau menurut saya gini, memang angka kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak-anak 5 tahun terakhir memang meningkat pesat. Meningkat pesat 5 tahun terakhir. Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah sebagian besar adalah kecanduan pornografi dari gadget. Begitu mudahnya anak-anak tersebut mengakses konten-konten pornografi dan mereka tergoda dan kecanduan. Setelah kecanduan meningkat gairah seksualnya untuk mengaplikasikan apa yang ditonton, ya, untuk merealisasikan apa yang ditonton. Jadi menurut Anda undang-undang tidak perlu dirubah, artinya ya udah anak umur 13 tahun pun boleh dipenjara gitu? Undang-Undang 11 2012 sudah cukup adil karena mengikuti standar internasional, Bang. Konvensi Hak Anak dan Beijing Rule dan Riyadh Rule. Mengikuti standar itu. Jadi nggak perlu dirubah undang-undangnya? Menurut saya tidak, cuman begini, ada tanggung jawab orang tua, ya. Undang-undang pelindungan anak itu teorinya begitu. Enggak, dalam banyak kasus misalnya di bawah 12 tahun, ketika anak di bawah 12 tahun melakukan kejahatan, itu tidak ada tanggung jawab orang tua. Anak dikembalikan ke orang tua atau dimasukkan di LPKS. Tapi orang tua tidak. Di banyak negara itu yang disebut dengan vicarious liability. Ketika anak yang melakukan kejahatan, ini menunjukkan bahwa ada tanggung jawab pidana orang tua, ada kontribusi orang tua. Jadi orang tua harus dihukum? Di beberapa negara ya, ditarik ke pengadilan untuk diminta pertanggungjawaban pidananya. Berarti undang-undang kita harus dirubah agar orang tua dihukum bisa? Masukkan vicarious liability untuk minta tanggung jawab pidana. Itulah usulan Anda? Iya, benar. Oke, Ibu Retno, melihat banyaknya kasus ini, apa pandangan Anda yang dilakukan oleh anak? Iya, anak melakukan tindak pidana tadi memang setidaknya dipengaruhi 3 hal. Jadi kalau tadi Bang Sofyan menyebutkan bahwa orang tua itu menjadi sentral untuk bertanggung jawab, iya. Karena apapun yang dilakukan anak, orang tua itu pola pengasuhan itu sangat berpengaruh, itu internal. Yang kedua adalah faktor eksternal tadi bagaimana di lingkungan dia, tapi yang ketiga situasional, tiba-tiba menghadapi spontan itu bisa saja. Tapi yang utama dan pertama bagi saya adalah pengasuhan orang tua. Jadi kalau ada anak, misalnya kan kalau di bawah 12 nggak bisa dipidana ya, penyelesaiannya mau tidak mau di luar pengadilan atau diversi. Nah pada kondisi ini, maka orang tua menjadi peran penting, Bang. Jadi banyak yang dikembalikan ke orang tua oleh hakim, orang tuanya juga terus nggak berbuat apa-apa, anaknya mengulangi kembali. Nah jadi orang tua harus dihukum tuh bisa saja. Saya sepakat dengan itu, karena itu terjadi di beberapa negara Eropa. Kejahatan anak ini apakah karena terlantar atau karena eksistensi diri? Ada beberapa karena kemiskinan ada. Kemiskinan? Lalu, betul. Kalau orang tuanya tiap hari gojek, tiap hari cari makan, baru pulang malam. Masa orang tuanya harus dipidana gara-gara anaknya? Saya contohkan misalnya nih, kemiskinan, ada situasi di mana negara tentu harus ikut juga ya Bang. Tapi misalnya tadi perkosaan meningkat. Memang betul lewat internet bisa. Tapi banyak kasus keluarga yang tinggal dalam satu rumah nggak punya kamar, di mana hubungan intim suami istri dilakukan saat anak-anak tidur, tapi dalam satu ruangan yang sama. Itu pun bisa berpengaruh terhadap si anak. Artinya situasi seperti ini, memang mau tidak mau negara harus hadir. Jadi Anda setuju undang-undang mengenai batasan umur di sistem pidana anak tidak dirubah? Saya setuju. Tidak dirubah? Tidak usah diubah. Tapi yang diubah adalah bagaimana mendorong pertanggungjawaban orang tua terhadap anak. Jadi walaupun anak melakukan pemerkosaan umur 13, nggak boleh dihukum?
Boleh dihukum, Bang, karena sebenarnya di penjara nggak boleh kata undang-undang. Boleh, tapi pilihan terakhir. Dan saya, Bang, mendamping banyak kasus selama 5 tahun di KPAI pun anak-anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum di penjara ya banyak. Ya. Tapi tadi ya bahwa pilihan terakhir dan yang di penjara itu misalnya tawuran, lalu membawa senjata tajam udah kena 7 tahun. Lalu nusuk. Tapi kalau kita bicara tawuran kan bisa anak jadi ketika korban. mau tawuran jadi korban, bisa jadi pelaku bisa. Terima kasih. Nah ini. Pak Birawa, apa harapan Anda atas kasus ini? Ya. Ya, apakah masih mengharapkan banding atau memang bakal menerima? Ya, pastinya di sini yang sudah disampaikan oleh anak AG sendiri, Bang, dan juga pihak keluarga, rasa penyesalan ini sangat-sangat berat karena tidak hanya merasa menyesal. Sangat menyesal, Bang, pastinya. Karena ini nggak hanya berdampak pada masa depan anak, tapi juga seluruh keluarga dan sekitarnya. Ini sangat-sangat berat. Harapannya apa selanjutnya? Jadi sekarang ini kita memang lagi berdiskusi secara internal antara tim penasihat hukum dan juga keluarga untuk upaya hukum selanjutnya. Belum tahu apakah banding atau tidak? Ini masih dipertimbangkan, Bang. Kami sudah memberikan seluruh opsi, kami juga sudah memberikan pertimbangan-pertimbangan hukumnya. Nantinya kita punya kesempatan sampai hari Jumat untuk memberikan keputusan apakah nanti mengambil upaya hukum banding atau tidak. Terima kasih. Ibu Melisa? Ya, kami melihat pertimbangan hakim sudah sempurna merumuskan seluruh unsur terpenuhi. Namun putusannya mencederai keadilan bagi korban. Apa dia dicederai? Karena dia malah di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dan memberikan keringanan, artinya 2 kali keringanan terhadap anak korban. Sementara pada saat ini anak korban, mohon maaf tadi anak pelaku, anak korban sampai saat ini masih belum bisa melakukan kegiatan, belum pulih, Bang. Artinya cedera otak beratnya itu sangat-sangat nyata. Ya. Saat ini dia tidak bisa bahkan mengingat orang tuanya. Apa pesan dari bapaknya David ke Anda? Apakah sangat mengharapkan agar jaksa naik banding agar divonis maksimum 6 tahun? Pada intinya keluarga menghormati seluruh keputusan pengadilan, namun diletakkanlah pada porsinya. Kalau memang dia peranannya besar, maka seharusnya hukumannya juga maksimal. Sehingga disampaikan melalui saya untuk meminta banding kepada jaksa. Tetapi apapun kita hargai, Bang. Yang paling penting, tadi saya setuju yang disampaikan Birawa. Pelaku utamanya ini kan memang Mario. Nah, sehingga kami tidak mau pada kasus AG ini menjadi catatan buruk nanti untuk tidak bisa mengangkat atau ancaman Ini biaya maksimal. pengobatan David selama di rumah sakit siapa yang bayar? Ada asuransi dan masih gotong royong keluarga, karena asuransi kan terbatas ya, Bang, ya, gitu. Jadi masih gotong royong. Sudah berapa sekarang biaya pengobatannya? Sudah hampir 2 miliar, Bang. Berapa? Sudah hampir 2 miliar. Hampir 2 miliar. Karena stem cell aja itu 400 juta, Bang. Kenapa? Stem cell. Jadi sarafnya David kan banyak yang pecah, Bang. Gitu, bergeser dan banyak yang rusak, sehingga harus dilakukan eksperimen terkait dengan terapi stem cell. Nah, stem cell sendiri 400 juta, di luar stem cell udah 1,5-an, Bang. Nah, bahkan dari rumah sakit mengatakan ketika dia sudah turun dari ruang ICU, sampai hari ini masih di ICU, Bang. Masih di ICU sampai sekarang? Masih di ICU, masih. Nah, kalau sudah turun ke ruang perawatan, lagi dipersiapkan untuk home care-nya. Nah, biaya home care aja per 6 bulan 1 miliar, Bang. Itu dari rumah sakit. Gitu. Nah, David ini di usia produktif 17 tahun, 19. Nah, bagaimana masa depannya dia? Saya harap juga yang dipikirkan juga jangan hanya pelaku anak, tapi korban ini, Bang. Korban ini masa depannya udah seperti apa dirusaknya. Begitu. Dampak yang dilakukan atas para pelaku ini kan besar. Apa orang tua dari David sanggup membayar ini biaya yang sangat mahal? Sejauh ini alhamdulillah masih tercover 80% mungkin dari rumah sakit ya. Mohon maaf, dari asuransi, Bang. Gitu. Tetapi sisanya memang harus kayak stem cell tidak di-cover, yang seperti itu kan tidak di-cover. Kemudian banyak biaya-biaya yang muncul yang lainnya. Nah, sampai saat ini orang tua David ya masih gotong royong, keluarga, kolega alhamdulillah banyak yang membantu, Bang. Oh, begitu. Katanya pernah datang memberi bantuan, itu benar? Maksudnya ingin membantu, tapi ditolak keluarga. Jadi itu kondisinya, Bang. Hari kedua David di rumah sakit Permata Medika, kondisi David masih kritis, masih kejang-kejang. Nah, orang tuanya, gestur yang ditangkap oleh orang tua David kan mau damai ini, Bang. Ya nggak mau orang tua, sehingga waktu itu si Jo bilang, Ibu, Bapak pulang terlalu dini gitu. Terlalu dini. Apakah sesudah itu sekarang ini ada lihat baik dari di koran itu ada di media katanya ada mau apa itu diversi segala macam. Ya, jadi kami memilih jalur yang benar aja, Bang, lewat restitusi nanti, Bang. Jadi nanti oleh tim LPSK sudah menghitungkan, kita tidak ikut-ikutan menghitung komponennya, apa-apa saja yang bisa diminta terkait pengembalian kondisi David. Saya sebagai pengacara juga, saya mau ingatkan,
Biasanya kalau restitusi digabungkan dengan klaim ganti rugi digabungkan dengan surat dakwaan tuntutan, jumlahnya kecil. Pasti Bang. Jadi lebih bagus, saya udah pernah sarankan itu, gugat perdata sekarang ini. Benar Bang, tapi ganti memang, rugi. Benar. Itu bisa besar banget. Benar Bang. Ya, kalau restitusi digabungkan dengan dakwaan pidana, kecil. Benar. Ya? Karena kalau PMH pasti kita udah pikirkan Bang. Iya, langsung gugat berapa triliun nanti soal berapa dikabulkan hakim itu hal lain. Oke. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Terima kasih kepada semua narasumber. Dan sebagai kesimpulan adalah bahwa perilaku anak di bawah umur sekarang ini dari berbagai kasus sudah sama dengan perilaku orang dewasa, baik dalam bidang kejahatan. Jadi memang perlu dipikirkan undang-undang sistem pidana peradilan anak ini masih perlu nggak pembatasan anak itu dibatasi, seolah-olah anak kalau masih di bawah umur seolah-olah itu mendapat perlakuan yang sangat istimewa, tidak bisa dipenjara. Tapi kelakuannya sudah seperti orang dewasa. Inilah akhir dari Hot Room. Jangan lupa menonton Metro TV Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam ini.